di forum ini negara-negara di kawasan Asia Pasifik khususnya bisa berkumpul membahas isu-isu demokrasi dan berbagi pengalaman terbaik mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Secara realnya kita tunjukkan bahwa Bali siap untuk kembali membuka diri bagi turisme. Di sisi lain bagi Indonesia, kita ingin menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan pandemi juga berkontribusi terhadap sistem demokrasi kita. Tidak ada kondisi yang menyebabkan demokrasi kita mengalami kemunduran atau mengalami tantangan yang pelik akibat pandemi. Halo, selamat siang Tribuners semua. Saat ini bersama dengan saya, Afiatia Konibili. Sore ini kita akan ngobrolin mengenai Bali Demokrasi Forum. Ini acara tahunan nih Tribuners. Kalau tahun ini acaranya akan digelar 9 Desember 2021 mendatang. Tinggal 3 hari lagi. Nah, untuk membahas acara ini, Tribuners, kita akan ngobrol langsung bersama juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, Bapak Teuku Faizasyah, mengenai pelaksanaan BDF 2021. Termasuk persiapannya yang tadi sudah saya bilang kalau tinggal 3 hari lagi, karena ini akan menjadi forum internasional yang cukup besar. Dan sore ini, Pak Faizasyah juga udah standby bersama kita, sudah hadir bersama kita, akan ngobrol langsung. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Afia. Oke, kondisi dalam keadaan sehat ya Pak ya? Silakan. Baik. Oke, kita mau langsung ngobrolin mengenai Bali Demokrasi Forum. Mungkin Bapak bisa jelaskan ke teman-teman Tribuner semua nih Pak mengenai forum ini yang akan diselenggarakan 9 Desember 2021 mendatang Pak. Jadi istilahnya Tribuners ya. Oke, selamat ketemu dengan rekan-rekan pemirsa Tribun. Bali Demokrasi Forum yang akan kita selenggarakan pada tanggal 9 Desember 2012 merupakan pertemuan ke-14 sejak Bali Demokrasi Forum diluncurkan pada tahun 2008. Bali Demokrasi Forum ini merupakan satu forum yang katakanlah memiliki cirinya sendiri ya. Di forum ini negara-negara di kawasan Asia Pasifik khususnya bisa berkumpul membahas isu-isu demokrasi dan berbagi pengalaman terbaik mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Dan ini adalah satu forum yang memang didesain tidak untuk patronizing atau menggurui satu sama lain, tapi melalui diskusi yang dilakukan, melalui tema-tema yang juga ditetapkan untuk satu periode pelaksanaan Bali Demokrasi Forum, maka negara-negara akan diberi ruang seluas-luasnya untuk berbagi pengalaman mereka memajukan demokrasi, ataupun bagi negara-negara yang ingin atau memiliki aspirasi untuk mengadopsi sistem demokrasi. Oke, siap Pak. Tapi kalau untuk tahun ini tema besarnya nih Pak yang diambil apa Pak? Tema besar tahun ini adalah mengkaitkan demokrasi dengan isu kemanusiaan ya. Bagaimana di tengah pandemi ini demokrasi bisa memenuhi hak-hak mendasar masyarakat terkait masalah keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Jadi memang kita juga mencoba mengkaitkannya dengan prinsip yang terdapat di dasar Pancasila kita. Dengan demikian ada keterhubungan antara upaya sistem pemerintahan kita yang mengedepankan demokrasi berdasarkan juga dengan nilai-nilai Pancasila bisa memajukan ekonomi kemasyarakatan dan keadilan sosial di seluruh masyarakatnya. Berdasarkan itulah maka tema Bali Demokrasi Forum kali ini dikaitkan dengan masalah aspek pemenuhan kebutuhan kemanusiaan dan juga melihatnya dari dua perspektif tadi. Oke, apakah ini akan berkaitan juga Pak dengan kondisi saat ini terkait pandemi COVID-19 nanti pembicaraannya Pak? Tentunya akan dikaitkan dengan masalah perkembangan pandemi COVID-19. Setelah setahun lalu kita secara khusus memang mengambil tema adalah keterkaitan antara demokrasi dan pandemi. Jadi pada tahun lalu negara-negara mendiskusikan dampak dari pandemi COVID terhadap sistem demokrasi, apakah seperti yang seringkali dituliskan oleh banyak pengamat bahwa pandemi ini memunculkan kemunduran atau tantangan baru bagi demokrasi. Jadi dari proses diskusi yang terjadi di tahun lalu,
kita juga mendengarkan pengalaman-pengalaman terbaik dari negara-negara demokrasi dalam mengatasi atau menangani pandemi seraya tetap memberikan ruang seluas-luasnya bagi prinsip-prinsip demokrasi. Jadi tahun ini juga kita melihat aspek pandemi tersebut, namun dari perspektif yang berbeda, bagaimana tantangan demokrasi atau tata kelola pemerintahan dikaitkan dengan isu pokok, yaitu masalah kemiskinan, masalah inklusivitas, dan kesetaraan. Jadi tiga subtema besar ini yang kita kaitkan dengan pengalaman negara-negara, khususnya demokrasi, mengatasi tantangan ini dalam konteks tata kelola pemerintahan. Oke, siap Pak. Jadi ada 3 poin lagi yang mengerucut ya Pak mengenai kemiskinan, ketimpangan, sama inklusivitas. Ini apakah 3 poin ini emang sedang menjadi sebuah problematik juga di negara-negara Asia Pasifik sehingga dipilih Pak untuk dibahas bersama-sama, atau mungkin ada perkembangan untuk rencana di tahun 2022 kerjasama dengan negara-negara lain, atau gimana Pak? Ya, memang ini adalah tema yang dipilih berdasarkan kajian ya. Kita memiliki apa yang disebut dengan Institute for Peace and Diplomacy yang merupakan lembaga yang mengimplementasikan atau juga memonitor tindak lanjut dari rekomendasi yang muncul dari Bali Demokrasi Forum. Jadi memang dalam kita menetapkan subtema tersebut juga sudah berangkat dari satu proses diskusi, karena fakta menunjukkan bahwa pandemi ini menimbulkan berbagai tantangan sosial kemasyarakatan, keterpurukan ekonomi, kemiskinan, ketidakadilan, dan termarginalisasinya sekelompok masyarakat tertentu di dalam satu sistem politik satu negara. Jadi memang kita melihatnya sebagai satu permasalahan yang merata yang dialami oleh negara-negara di seluruh dunia, dan kita ingin melihatnya dari perspektif negara demokrasi, apakah mereka memiliki kapasitas yang lebih baik lagi untuk mengatasi tantangan ini. Jadi memang penetapan satu tema dan subtemanya sudah berangkat dari proses kajian yang mendalam dan juga dengan merujuk pada kajian yang dilakukan oleh katakanlah lembaga yang menjadi implementing agency atau pelaksana dari rekomendasi BDF, yaitu Institute for Peace and Democracy. Oke, siap. Jadi udah ada kajian dulu sebelum akhirnya 3 poin ini akan dibahas nanti tanggal 9 Desember ya Pak. Betul. Kalau misalnya mengenai formatnya sendiri nanti gimana Pak? Apakah akan ada semuanya hadir atau setengah-setengah, ada yang virtual atau seperti apa nanti Pak? Memang dari sisi format kita juga mengadopsi format yang kita lakukan di tahun yang lalu ya. Jadi polanya adalah hybrid. Kita tidak mengharapkan atau katakan dari awal kita sudah menyebutkan delegasi adalah mereka yang berkedudukan di Jakarta, yaitu perwakilan asing, negara-negara sahabat yang berkedudukan di Jakarta akan datang ke Bali, sementara delegasi mereka bisa memberikan pandangannya dari ibu kota negara. Dengan demikian, melalui format hybrid ini, kita mempunyai delegasi, atau katakanlah ada delegasi yang hadir di Bali dari kedutaan besar asing yang berkedudukan di Jakarta, namun juga ada menteri-menteri luar negeri yang berbicara apakah melalui statement yang sudah direkam ataupun secara live virtual. Dengan demikian ada interaksi yang dinamis karena ada yang hadir di forum, dikatakan di tempat, dan ada juga yang memberikan kontribusi pemikiran melalui Zoom ya, katakanlah melalui medium virtual. Oke, kalau dari sambutannya sendiri Pak, menjelang 3 hari acara digelar, udah ada yang pasti belum nih Pak yang akan mungkin hadir, atau menteri luar negeri dari negara mana yang akan sudah rekaman atau akan memberikan speech-nya nanti Pak? Ya, kalau dari sambutan sejauh ini saya melihat positif ya. Bahkan banyak sebenarnya perwakilan asing yang ingin kalau bisa mereka ikut bisa hadir di Bali. Kita memberikan pembatasan kapasitas di sana karena kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sehingga maksimum yang bisa kita penuhi sekitar 50 orang ya di dalam ruangan. Untuk delegasi yang tidak bisa bergabung di ruangan, mereka akan bergabung melalui kita sebut dengan viewing room. Di situ mereka bisa mendengarkan jalannya diskusi. Bahkan kalau ingin menyampaikan pandangan, bisa juga difasilitasi dari ruangan tersebut. Dari sisi lain, kalau kita cermati,
sudah banyak Menteri Luar Negeri yang menyampaikan komitmen untuk memberikan statement, termasuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Tiongkok, dan juga menteri-menteri lainnya dari kawasan seperti Malaysia, Turki, negara tetangga kita seperti Australia, New Zealand. Jadi sudah banyak negara yang menyatakan komitmennya untuk menyampaikan statement, tapi tidak hanya sebatas statement sebenarnya, karena statement itu juga merefleksikan pengalaman negaranya dalam menyikapi isu-isu tertentu, isu kemiskinan, isu inklusivitas dan lain-lain dalam negerinya di tengah pandemi yang terus-menerus berkepanjangan. Jadi antusiasme mereka ditampilkan dari komitmen mereka untuk berbicara. Kita juga memiliki beberapa pakar atau kita sebut expert yang akan berbicara seperti Joseph Stiglitz, Aminah Muhammad, dan tentunya Sekjen PBB kita harapkan juga akan memberikan statement di pembukaan Bali Demokrasi Forum. Dengan demikian sebenarnya kalau dari sisi komitmen kehadiran cukup tinggi dari kedutaan besar asing di Jakarta, komitmen partisipasi juga cukup tinggi dari para menteri luar negeri yang tidak bisa hadir secara fisik, namun akan menyampaikan pandangan mereka melalui statement terekam atau statement langsung. Oke, jadi kalau dari segi kehadiran nih yang akan berkontribusi, akan hadir juga akan banyak, walaupun memang kondisi ya Pak ya, lagi pandemi jadi terbatas semuanya 50 orang doang yang bisa hadir di sana. Tapi kalau dari tahun lalu dan tahun ini garis besarnya masih tetap pandemi ya Pak ya, mengenai pandemi COVID-19. Nah ini ada harapan khusus nggak Pak dari forum ini khususnya untuk Indonesia sendiri Pak? Ya untuk Indonesia sebenarnya yang kita ingin sampaikan secara nyata, secara real ya, bahwa perkembangan di dalam negeri kita sudah semakin baik, sehingga Bali yang selama ini menjadi katakanlah ikon atau apa ya, kalau kita berbicara Bali Demokrasi Forum memang sudah dikaitkan dengan Bali ya. Secara realnya kita tunjukkan bahwa Bali siap untuk kembali membuka diri bagi turisme. Di sisi lain bagi Indonesia, kita ingin menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan pandemi juga berkontribusi terhadap sistem demokrasi kita. Tidak ada kondisi yang menyebabkan demokrasi kita mengalami kemunduran atau mengalami tantangan yang pelik akibat pandemi. Namun sistem tetap berjalan walaupun ada banyak pembatasan mungkin, katakanlah pembatasan pergerakan manusia dan lain itu terjadi. Tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara yang mau tidak mau melakukan pembatasan pergerakan misalnya karena melakukan pembatasan berkumpul yang sebenarnya merupakan satu yang dibolehkan atau didorong dalam demokrasi, namun karena kondisi tidak memungkinkan maka hal tersebut kita terapkan. Jadi itu salah satu yang kita bisa lihat. Di sisi lain tentunya kita belajar dari pengalaman-pengalaman terbaik negara-negara menyangkut penanganan isu kemiskinan dan lain-lain, sehingga bisa tentunya harapan kita bisa diterapkan di Indonesia kasus-kasus penanganan yang terbaik yang diceritakan oleh negara-negara tersebut. Oke, tapi kalau dari ada bocoran belum sih Pak kalau dari Indonesia sendiri nanti yang akan dipaparkan sedikit tuh apa Pak mengenai 3 isu ini? Apakah ada sedikit yang bisa dibagikan Pak buat teman-teman Tribuners? Memang masih terus difinalisasi ya apa menjadi statement Menteri Luar Negeri. Namun tentunya Ibu Menteri Luar Negeri akan berbicara mengenai 3 subtema utama, masalah kemiskinan, masalah inklusivitas, masalah kesetaraan yang terdampak akibat pandemi dan bagaimana sistem demokrasi di Indonesia bisa mencari keseimbangan lah. Jadi satu sisi kita mengatasi dampak dari pandemi, tapi di sisi lain kita juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap 3 subtema tersebut. Mau tidak mau ya, semua negara dihadapkan pada masalah yang sama, mengalami keterpurukan ekonomi, mengalami tingkat kemiskinan dan masalah sosial yang sangat memprihatinkan. Namun kita cukup bisa berbangga hati, katakanlah kita sudah berada di dalam track yang baik, akan mencatat pertumbuhan ekonomi kembali diharapkan pada kuartal keempat tahun 2021, dan juga komitmen pemerintah misalnya untuk terus mencapai target pembangunan SDGs tetap diprioritaskan. Dengan demikian ini adalah pengalaman-pengalaman yang ingin kita berbagi pada peserta Bali Demokrasi Forum bahwa Indonesia
dalam prakteknya mencoba mencari keseimbangan atas tantangan tersebut, namun juga di sisi lain kita diakui sebagai negara yang sudah cukup berhasil dalam mengatasi pandemi secara internasional ya, di antara negara-negara di dunia, dan di sisi lain juga kita mencatat pertumbuhan ekonomi yang katakanlah pertumbuhan yang positif. Jadi hal seperti ini akan kita juga berbagi dengan negara-negara dalam forum diskusi, katakanlah dalam kesempatan-kesempatan dialog yang terjadi. Di situ juga akan ada wakil-wakil dari Indonesia yang akan berbagi pendapat. Jadi ini adalah satu forum yang interaktif, dan mudah-mudahan secara real Bali akan terus muncul di pemberitaan internasional dengan berbagai kesiapannya untuk membuka diri bagi turisme dan lain-lain. Jadi ada sisi yang lebih praktis, yang praktikal yang kita harapkan melalui penyelenggaraan kegiatan ini. Oke, siap Pak. Jadi ini ada dua yang bisa didapatkan ya Pak, dari segi Balinya sudah kembali dibuka, dan dari segi demokrasinya juga tetap harus dibicarakan juga barengan sama negara-negara lainnya. Oke, kalau begitu Pak Faiza, terima kasih hari ini bocoran-bocorannya untuk acara BDF 2021. Kita udah tahu nih Tribuners bakal ngebahas apa aja nantinya, dan bisa tahu deh info-infonya. Nah, ini akan 3 hari lagi digelar, 9 Desember 2021. Kita akan menantikan ya Tribuners hasil dari Forum BDF 2021. Semoga kita doakan membawa masukan, nggak cuma untuk Indonesia, tapi negara-negara lain yang berkontribusi yang bakal ikutan nanti tanggal 9 Desember 2021 untuk mengatasi krisis akibat pandemi COVID-19 di 3 poin tadi ya Pak ya. Ada kemiskinan, ketimpangan, dan inklusivitas. Terima kasih Pak Faiza sore ini atas waktunya. Terima kasih juga buat Tribuners yang sudah menyaksikan. Selamat kembali melakukan aktivitasnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.